Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan mewawancarai atau berdiskusi terkait dengan modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk mewujudkan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya sebagai pengajar di SMP Negeri 2 Kasokandel ini ada beberapa sumber atau aset modal yang dimiliki oleh sekolah kita ini akan dapat mewujudkan atau mendukung terhadap pembelajaran yang bermakna. Artinya suatu sekolah akan bisa maju karena ada dukungan aset atau modal. Perkenalkan, di sebelah kiri saya Pak Dede sebagai kepala sekolah, kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Mumu ya, sebagai tendik di sini. Untuk lebih jelasnya saya akan berdiskusi ya. Yang pertama barangkali dengan kepala sekolah bagaimana cara mengidentifikasi pemetaan terhadap pengelolaan aset ini. Kemudian juga saya akan coba lagi berdiskusi dengan Pak Mumu yang sebagai tendik di sekolah SMP Negeri 2 Kasokandel. Untuk lebih jelasnya, yang pertama saya akan coba dulu ke Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini udah kelihatan udah berolahraga Jumat Mengganggu Pak sebentar. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang harus ditanyakan terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi nanti akan Bapak mengidentifikasi beberapa aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Kasokandel. Di sini ada 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Kasokandel terkait dengan pembelajaran untuk mendorong bahwa sekolah kita itu supaya maju. Ini berarti harus ada modal atau aset yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia, yang kedua adalah modal finansial, yang ketiga ada lingkungan alam, yang keempat fisik, yang kelima agama atau budaya, yang keenam politik, dan yang ketujuh sosial. Baik, saya akan coba bertanya tentang aset atau modal yang dimiliki oleh Kasokandel tentang modal manusia. Bagaimana Pak, sekolah kita memiliki aset ini yang luar biasa tentang aset manusia. Bagaimana Bapak memanfaatkan aset modal manusia itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Siyadi, sebagai kepala sekolah SMP Negeri Kasokandel. Yang pertama mungkin dilihat dari aset manusia ada beberapa kategori. Yang pertama dari siswa. Alhamdulillah siswa di sini ada 542, di mana terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Dan mungkin yang paling mengembirakan bahwa ini terdiri dari lingkungan sekitar sekolah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memajukan prestasi akademiknya, tidak terlalu jauh dari sekolah. Lantas berikutnya juga sama, mudah-mudahan aset yang kedua ada pendidik, yaitu Bapak Ibu Guru yang berjumlah 27 kalau tidak salah. Nah itu saya kira bisa digunakan, dan alhamdulillah semuanya sudah profesional, sudah dapat sertifikasi dan sebagainya, sehingga bisa benar-benar untuk kompetensinya digunakan untuk pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga ada tendik, di mana tendik kualifikasinya SMA ke atas ya. Dan itu saya kira mudah-mudahan adalah aset yang paling baik dan juga memenuhi untuk kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dalam video ini saya akan coba memetakan atau mengidentifikasi aset finansial yang di sebelah kanan saya. Di sini sudah ada Pak Mumu sebagai tendik yang beliau mengelola tentang aset finansial. Saya akan coba bertanya ke Pak Mumu. Bagaimana kabarnya Pak Mumu hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Sebentar Pak Mumu, barangkali saya mengganggu aktivitas Pak Mumu karena ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terkait dengan
tugas saya di guru penggerak. Tugas ini adalah tugas modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya. Nah, di SMP Negeri 2 ini kan kita memiliki aset-aset ya. Aset yang ada di sini 7 aset gitu ya, mulai dari manusia, fisik, kemudian sosial, ekonomi, politik, kemudian termasuk ini finansial barangkali yang harus kita identifikasi bagaimana aset finansial ini bisa mendorong ya dikelola dengan baik ya untuk mewujudkan sekolah ini bisa bisa maju gitu ya dengan aset yang ada ini gitu. Tapi kita jangan melihat kekurangan, justru kelebihan sekolah kita ini, aset kita harus menjadi kekuatan. Sekolah kita itu harus maju bagaimana begitu dengan aset yang ada sehingga kita bisa dikelola, dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu saya akan bertanya bagaimana tentang pengelolaan aset finansial. Untuk pengelolaan finansial ini sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu ada 8 standar yang dikelola. Contoh salah satunya untuk pengelolaan itu pengembangan kompetensi kelulusan, itu untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan siswa. Contohnya ada ANBK, itu semua dibiayai. Terus contoh yang lainnya juga ada standar isi, standar proses, ada yang keempatnya pemasanan prasarana. Ini penting juga karena untuk pemasanan prasarana untuk memenuhi kebutuhan fisik ya, seperti guru-guru ini butuh laptop atau apa, kemudian siswa untuk kurikulum kan perlu buku. Ini ada dikembangkan atau dianggarkan dengan di pengembangan sarana prasarana. Itu pemeliharaan ruang kelas, pemeliharaan yang lainnya juga ada di sini. Terus ada pengembangan pengelolaan, pembiayaan untuk kebutuhan yang lainnya juga, yang semua itu untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan dari semua sisi, dari kebutuhan siswa, dari kebutuhan guru-guru. Seperti guru ini ada pengembangan profesi ya, bukan ada MGMP, ada workshop atau apa, itu sudah di sekolah menganggarkan untuk kegiatan tersebut, sehingga guru itu bisa berjalan untuk pengembangan kompetensinya sebagai guru. Kemudian kebutuhan seperti untuk kegiatan ulangan umum semua udah dianggarkan, sehingga keseluruhan rangkaian kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari visi dan misi sekolah begitu. Terima kasih Pak Momo. Dalam hal ini barangkali tadi sudah dipetakan oleh Pak Momo ya, saya akan coba menyimpulkan. Jadi aset finansial ini memang digunakan untuk untuk kemajuan sekolah ini, sehingga sekolah ini menjadi menjadi kekuatan ya, menjadi kekuatan dengan modal ini gitu ya. Seperti tadi ada dana-dana yang langsung kucuran dari pusat ya, yang dimanfaatkan untuk sekolah ini. Kemudian ada lagi dana yang dari daerah, gitu kan? Oh tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada, cuma satu Jadi sumber aja. ini biasanya istilahnya disebut dengan Bos reguler aja, ya. Bos reguler. Cuma satu, Iya. ya. Seperti yang tadi, coba dijelaskan lagi sedikit tentang penggunaan bos ini, secara singkat aja. Penggunaan bos itu waktu dari finansialnya ini ada 8 standar yang ada 8 standar yang sudah yang sudah dilaksanakan. Seperti contoh yang satu, standar kompetensi kelulusan, Iya. itu memenuhi salah satunya itu program yang dilaksanakan oleh dari kurikulum untuk kegiatan-kegiatan seperti ANBK, Iya.
ulangan-ulangan gitu ya, ujiannya. Ujian sekolah itu sudah dituangkan di dituangkan di anggarannya itu dalam pengembangan kompetensi kelulusan. Iya. Seperti itu Pak. Yang kedua contoh standar isi. Ini standar isi ini untuk ini guru-guru untuk memajukan kompetensi guru-guru, adanya workshop gitu ya, kayak workshop atau misalkan ini MGMP misalkan ya, masuk ya ke sana ya, MGMP workshop. Ini untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Sehingga nanti guru ini bisa mengajar dengan baik dengan kompetensi itu, dengan hasil pengalaman itu, dan guru-guru tersebut bisa membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Dan ada lagi contoh yang lainnya seperti pengembangan standar proses. Standar proses ini untuk dari program kesiswaan, untuk dari PPDB, ada MOPD, ada pemilihan OSIS atau LDK, semua program-program kesiswaan tertura di sini. Iya. Seperti yang kemarin sudah dilaksanakan, ada yang sudah pelaksanaan siswa tuh Pak, udah DKS, iya, terus bulan Januari latihan dasar kepemimpinan sekolah, ya, salah satunya itu. Jadi ya. semua kegiatan dari siswa atau apapun, insya Allah semua sudah terurai di dalam anggaran dan bisa mencakup semua kebutuhan dari semua sektor, karena anggaran ini dibuatnya itu kan dari semua setiap itu diminta, jadi dari kesiswaan, dari kurikulum, dari sarana prasarana, dari yang lainnya juga, sehingga semua kebutuhan untuk sekolah yang dicanangkan dan dianggarkan, insya Allah semuanya bisa terlaksanakan dan tertutupi. Iya. Jadi pengelolaan keuangan yang cukup transparan, kompatibel, dan juga sistematis gitu. Sehingga kami dari pengelola keuangan itu bisa merealisasikan semua kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi merealisasikan aset finansial ini ya sesuai dengan kebutuhan. Artinya memang ini termasuk aset yang paling penting. Betul. Karena kemajuan suatu sekolah itu juga harus didukung oleh aset finansial. Terima kasih Pak Mumu. Alhamdulillah hari ini saya sudah ngobrol dengan Pak Mumu ya, dengan Tendik. Beliau juga sebagai mengelola tentang aset finansial. Untuk itu saya berterima kasih ke Pak Mumu sekali lagi. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Mumu. Terima kasih juga sama-sama. Itu barangkali wawancara dengan Pak Mumu sebagai Tendik yang mengelola tentang aset finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aset fisik yang tersedia di SMP 2 Kasokane, tentunya ini merupakan salah satu modal untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran di sekolah. Iya. Di antara aset-aset fisik yang telah tersedia di SMP 2 Kasokane, ya termasuk standar gitu untuk level SMP yang ada di daerah. Standar itu minimal di sekolah itu ada lab, komputer, kemudian juga perpustakaan. Itu dua aset tersebut untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler. Dan untuk ekstrakurikuler juga kita tersedia beberapa aset berupa lapangan yang cukup luas ya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga ada ruang pramuka, ruang UKS, ruang OSIS,
BP dan yang lainnya. Tentunya pelaksanaan di lapangan karena jumlah sangat terbatas, ya gimana istilahnya, ada ruangan yang dipakai yang bergantian begitu. Contohnya kalau misalkan ada 2 guru dalam waktu bersamaan ingin menggunakan sebuah sarana yang sama, ya diatur bergiliran sesuai dengan jadwal pembelajarannya begitu. Kemudian aset-aset yang tersedia di SMP 2 Sekandel ya berupa tanah yang masih luas, yang perlu kita kembangkan, perlu kita kembangkan dengan modal yang cukup tinggi. Tentunya perlu bantuan dari pemerintah, karena kalau mengandalkan dari uang dana BOS itu tidak mungkin. Tanah di SMP 2 Sekandel hampir 50% masih kosong, Pak. Ini merupakan aset terbesar ya yang tidak dipunyai oleh SMP yang lain. Itu barangkali secara umum Pak Caca, aset yang kita punya baik yang sudah dikelola atau yang belum dimaksimalkan fungsinya. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Yuda tentang aset yang dimiliki oleh sekolah tentang lingkungan? Ya, terima kasih. Selama saya berada di sekolah ini, saya sudah banyak memanfaatkan fasilitas atau aset yang dimiliki di sekolah ini. Salah satunya yaitu tersedianya ruang multimedia atau ruang web yang sering saya gunakan untuk pembelajaran. Di sini sudah terpasang beberapa infokus. Di setiap kelas pun ada beberapa kelas yang menggunakan infokus yang bisa dipakai untuk sarana dan prasarana ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain dari ruang multimedia atau ruang web, di sini juga ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan antaranya ada lapangan yang cukup memadai untuk berolahraga, kemudian sarana ibadah pun di sini cukup memadai ya, karena di sini musola itu dibagi 2, musola laki-laki dan musola untuk perempuan. Kemudian hal lainnya yang ada di sekolah ini yang bisa kita manfaatkan bersama ya, yaitu tersedianya sarana untuk mengekspresikan kreativitas siswa dan siswi kita melalui mading. Ada kegiatan literasi dan juga mading untuk menampilkan atau menempelkan hasil karya mereka supaya mereka lebih termotivasi lagi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra. Kemudian dari bidang seninya juga ada beberapa karya yang sudah dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk generasi berikutnya. Itu yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan eksternal itu ada beberapa kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, itu diantaranya untuk pembelajaran olahraga, sering melaksanakan untuk materi renang atau tes renang itu di kolam yang terdekat yaitu Limbar Waterpark. Selain itu di samping sekolah juga tersedia lapang bola yang apabila membutuhkan lapangan yang lebih luas. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Sama-sama.